Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jamiah guys, ada acara milad, ini acara makan nih. Mbak Siti ikut di Jamiah aku. Dan aku sekarang lagi makan siang sama kerupuk sama rawon nih guys, rawon guys. Ini rawon ini yang masak Kanjeng Mami asri ya guys nih. Makan guys, makan siang. Rawon. Halo. Cantik, selamat makan. Jangan ngomong ae. Jangan ngomong ae iki lho sing masak kuwi lho jerene. Kuwi sing masak Kanjeng Mami. Mbak Siti, say hello. Halo Mbak Siti, kimplek. Ini ustazahnya. Cantik. Aduh, cantik. Rawon. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta nambah dulu oleh berangkat kan kebon berduduk kayak berdodok. Sekarang mau itu ya. Mbak biru, aku minta kuahnya terlalu banyak nasi jadi kayak blegodok kayak blogger. Rewel guys ya. Gimana hari Minggu kalian acaranya kemana? Begitu aku di Jamiah guys, tidak ngevlog tapi ngevlognya di Jamiah, tapi sayangnya nanti nggak tahu uploadnya kapan. Orang yang video kemarin aja belum sempat diupload begitu karena kasih aduh penuh guys, penuh muatan guys, tapi makan dulu ya, semoga berkah. Jalur bakwan. Oh habis. Barang minta. Orang dia minta bakwan, ada enggak? Mantap. Ini dagingnya guys, lihat dagingnya merkontrol bawah dari guys. Lihat, mantap. Rawon guys, rawon ala Hongkong style Mami asli. Alhamdulillah masih bisa menikmati masakan makan, berarti artinya sehat, dan kita bersyukur karena bisa diberi kesempatan bisa menikmati sebuah makanan yang enak. Itu aku mau makan dulu ya guys. Makan siangmu sama apa ya guys? Makan siangnya di Jamiah pakai rawon. Kalian semua makan sama apa? Makan siang hari ini? Coba makan dulu ya. Makan dulu. Alhamdulillah aku ketemu sama mbaknya, Mbak Mu'alaf ya. Alhamdulillah mbaknya tadinya Nasrani, dia nggak tahu ada ketertarikan untuk masuk agama Islam, dan aku sedikit mengulik bagaimana tentang perjalanannya selama menjadi Islam dan apa yang menarik perhatian
nih orangnya. Dong dibuka sayang, kecantikanmu tambahkan yang membahana itu. Titik halo, titik ente. Aduh, dia nggak mau nampakin kecantikannya, padahal cantikannya demi Allah. Cantik banget. Dia adalah seorang perempuan yang sangat sekarang soleha ibaratnya. Ada punya putra satu yang sudah beranjak dewasa karena sudah sekolah di bangku SMA. Nah, aku mau coba menanyakan sesuatu, mungkin aku orangnya gampang penasaran, gampang tanya gitu. Aku mau bertanya, soalnya kan lahir kayak saya kan lahir ibaratnya KTP asli, lahir asli itu kan Islam alami sejati. Tapi kadang-kadang juga tidak bisa ditentukan bahwa orang lahir dengan Islam, dilahirkan Islam dari keluarga Islam itu juga tidak menjamin bahwa keislaman atau keimanan mereka itu juga lebih daripada yang alam gitu loh. Belum tentu keimanan mereka. Jadi aku mau coba mbaknya tanya, sebetulnya apa pertama yang mbaknya ingin ada ketertarikan untuk pindah agama? Maaf ya, silakan aku sambil makan guys. Aku dulu kan sekolahnya semuanya dari Nasrani. Sekolahnya tuh Nasrani. Dari sampai SMA pun aku Nasrani. Aku kan sekolahnya dari Nasrani sampai ke SMA pun Nasrani. Jadi lingkupnya tuh ya semuanya orang Nasrani gitu. Ya cowok jadi orang Nasrani. Teman sekolah. Kalau bukan teman sekolah, jadi main. Bukan teman main, dia jadi guru saya pribadi. Jadi guru privat. Bukan guru privat, jadi guru di sekolah itu. Jadi aku sama dia tuh 3 tahun pacaran. Jadi selama aku di SMA kelas 1, ya sampai aku lulus ya sama dia gitu. Jadi 3 tahun ini sama dia. Ya saling beriringnya jalannya waktu ya, namanya kita punya rasa ya mungkin kita hilang juga ya. Cinta itu tidak ada batasan, mereka itu siapa, agamamu apa, kita status apa, koyok mah guru antar murid. Cinta tidak bisa, karena cinta itu datangnya tiba-tiba, semua itu dialirkan dari Allah, kiriman dari Allah. Bagaimana kita mengolah rasa itu? Nah, menurut aku gitu, jadi tidak bisa ada pembatasan bahwa dia itu siapa, statusnya apa, agamanya apa, dari ada kalangan apa, kasta apa, tidak bisa. Jadi saya jadi single parent tuh 17 tahun, saya 17. Ya Allah, kamu ulang tahun ya 17? Ya kemarin Desember kemarin anakku 17 ulang tahun. Dia itu seusia anak saya, seusia saya sendiri. Wonder Woman guys, siapa yang berminat tulis di kolom komentar, cantik guys orangnya guys. Itu terus tapi untuk setelah punya baby akhirnya jalan masing-masing, dan masnya sudah membina rumah tangga, punya anak bahagia. Nah, dia katanya sempat ke rumah orang tua saya, katanya nggak tahu sih nemuin anakku, tapi anak saya bilang katanya saya tuh juga punya papa. Dia kan masih kecil, ke rumah saya teh berapa tahun sih, 4 tahun gitu ke rumah tuh. Maaf kalau boleh tanya, agak mungkin kurang mendalam ya, agak mendalam. Waktu nikah itu kan kalau Islam itu kan, ini serius aku wawancara serius aku. Nah, kalau Islam itu dalam sebuah akad nikah, acara nikah menyatukan dua hati, dua jiwa, dua rasa, dua kehidupan, itu biasanya kan ada suatu acara ijab kabul. Kalau Islam itu ada pengangkatan, mungkin di acara Nasrani juga ada kayak di semacam di gereja itu kan pemberkatan. Nah itu maafkan masnya masih Nasrani, waktu itu jenengan juga masih Nasrani kan, belum ada untuk mualaf kan, dan sama-sama Nasrani. Itu ada pemberkatan, sebuah acara pemberkatan enggak? Oh enggak ada. Oh maaf, jadi tanda kutip gitu ya, intinya tanda kutip, intinya terus punya baby dan Allah memberikan kepercayaan sebuah keturunan pada jenengan gitu. Itu juga sebuah kepercayaan loh, jangan salah, jangan selalu mencat orang, karena Allah memberikan sebuah kepercayaan bahwa jenengan bisa menjadi Wonder Woman nantinya. Udah itu langkah-langkah itu sudah diskedulkan sama Allah bahwa Anda dipercaya punya kekuatan tersendiri untuk menjadi seorang single parent dengan satu baby yang semua tahan lah itu. Nah ternyata terus akhirnya itu setelah baby umur berapa jenengan ada hasrat untuk mualaf itu setelah babynya umur berapa? Ya sebenarnya begitu aku lulus SMA itu aku sudah ada kerentak, udah ada tapi belum terrealisasi. Terus punya baby, ya akhirnya babynya umur berapa kira-kira? Enggak, waktu jenengan syah bahwa Anda mengucapkan syahadat masuk Islam. umur anak lahir.
Oh, Ya berarti soalnya kalau circle aku kan semuanya Nasrani, cuma dari keluarga nggak ada dukungan. jadi dari keluarga aku juga ada yang Nasrani, ada yang Islam, jadi Oh, ada juga, berarti ada sebagian yang mendukung, ada sebagian yang kontra. Jadi di mana waktu proses mu'alam jenengan itu ada saksi aku bingung dari ya. keluarga? Enggak ada. Bilang saksi juga nggak berjalan dengan Enggak, itu seimbang. maaf. Itu maksudnya di mana? Di masjid atau di tempat di mana kan namanya mu'alaf ya. Enggak, aku ketemu Pengesahan teman dulu. atau mengucapkan Iya, di syahadat masjid, itu di enggak musola. harus di mana, enggak harus menunggu di mana, enggak harus nunggu, enggak boleh. Kalau menunggu katanya Gus Baha, beliau menyampaikan ini Gus Baha ya, karena saya cuma bisa memahami, sering saya dengar itu penyampaian yang disampaikan Gus Baha bahwa kalau mau mu'alafkan orang, mensyahadatkan orang, jangan sampai 5 menit aja itu sudah pendosaan, membuat dosa kita, membuat dosa yang mau masuk Islam. Tidak boleh. Mama saat itu sampean langsung ngomong aku pengen masuk Islam, ya udah saat itu langsung suruh syahadat gitu. Karena kalau menunggu kamu harus mandi dulu, kamu harus begini, nanti kita adakan acara di mana, itu tidak boleh. Penangguhan sebuah waktu berapa detik, berapa menit itu sudah menangguhkan, berarti pembuatan dosa buat diri kita juga yang mau dimu'alafkan. Itu menurut ajaran kita seperti itu, seperti yang disampaikan Gus Baha. Kalau nggak salah, kalau salah ya mohon dimaafkan ya. Namanya saya kan juga orang nggak ngerti, cuman saya ada sedikit yang pernah saya dengar, mungkin bisa sedikit saya sampaikan ke Pok Sulat, itu sharing kan ya. Itu maaf, berarti jenengan waktu itu pensyahadatan jenengan tuh di mana? Aku di musola ya. Di musola, berarti ada Pak Ustadz atau Pak Kiai? Kayak pakai gitu lah. Pak Kiai itu ada yang membimbing Pak Kiai. Terus saat itu ada nggak semacam kayak mungkin saudara adiknya atau siapa masnya yang dari agama Islam itu, katanya kan ada sebagian yang Islam. Ya banyak sih saudara kan orang Itu tua. namanya saksi saya. Nah, orang tua juga kan Berarti tahu. ada saksi, berarti sah bahwa jenengan seorang muslim. Gitu. Ya itu sambil berjalannya waktu. Seumurnya anak ya, Iya. tapi belum kesini ya, berarti sebelum proses kesini kan kesini 12 tahun, belum ada 17, berarti sekitar 5 tahun yang lalu. Terus kesini setelah jadi mu'alaf berapa tahun itu, terus sama kesini berapa tahun? Aku di sini 12 tahun lupa sih sekarang. Berarti ya 5 tahun setelah pensyahadatan. Pokoknya masih dulu sama masih kerja proses di kesini. rumah lah masih. Iya, di rumah kerja. Jadi ibaratnya jenengan jadi muslim itu seumur anak jenengan 17 tahun. Dia patut merayakan ulang tahun 17 tahun. Iya kemarin 17-nya Desember Jadi, kemarin. tapi untuk anak ikut agama. Iya anakku malah aku taruh di pondok jadi ikut jenjang orang. Oh, alhamdulillah ya Allah, barakallah. Anakku di itu pondok. sudah tabungan surga buat jenengan, buat anak jenengan. Sekali saja anak jenengan mengucapkan lafaz doa setiap pagi, siang, malam, satu doa atau membaca Quran satu ayat aja itu sudah mengalir pahalanya juga buat jenengan. Anakku mau pakai hijab berapa? Ke perempuan. Oh dong anak gadis. Oh, berarti nanti itu maaf ya, nanti Nggak walinya wali ada. hakim. Iya, Bukan nggak ada, hakim. Iya, Hakim, bukan nggak ada. Bukan nggak ada, hakim. dia udah dikasih tahu. Orang ibaratnya astagfirullahaladzim ya, kalau orang walaupun nikah, kalau dia hamil duluan, walaupun yang menghamili yang menikahi itu katanya bukan anak dia, bukan wali dia. Jadi harus kalau menikahkan nanti itu juga harus pakai wali hakim atau pak ponya, pak d-nya, kakak dari ibu itu bisa mewalikan dia. Nggak ada. Kalau nggak punya kakak laki-laki berarti pakai wali hakim besok kalau menikah. Soalnya kalau perempuan, kalau laki-laki nggak masalah, Iya, nggak sih. dibutuhkan itu. Orang astagfirullahaladzim ya, semoga nggak salah ya. Orang ibaratnya ambil anak angkat aja ya, umpama sama punya anak angkat sama laki-laki, sama kan perempuan, itu terlalu dekat mbak sampean, itu juga harus dikasih tahu bahwa itu walinya siapa, asli bapak kandungnya siapa. Kalau nggak sepanjang hayat itu mau sholat mau apa cium tangan itu tetap haram karena bukan mahram. Itu seperti itu. Umpama jenengan jenengan laki-laki, bapak punya anak angkat perempuan, nggak dikasih tahu walinya sahnya siapa, itu bapaknya aslinya siapa, harus dikasih tahu kalau sudah dia mengajar dewasa dekat. Soalnya dia waktunya sholat yang sudah ada batasan batal enggaknya
tetap cium tangan sebagai kebatian sama orang tua karena taunya dia bapaknya. Itu juga haram, tidak boleh. Itu menurut ajaran kita seperti itu. Jadi makanya sangat harus ekstra hati-hati. Kalau kayak Sarwenda sama Berto, Ben itu anaknya itu, tapi kan mereka Nasrani juga. Tapi nggak tahu kalau di Nasrani ada pembelajaran seperti itu enggak, masalah anak angkat. Kalau di agama kita masalah anak angkat sangat-sangat detail menjelaskan masalah itu, bahwa kalau anak angkat harus benar-benar dikasih tahu, digiring kalau menuju balik, menuju dikasih tahu bahwa ini wali kamu, ini dari kamu sekedar anak angkat saya, tapi aku mengangkat anak kandung kamu, tapi dalam batasan ke masalah nanti batal enggaknya harus dikasih tahu, jadi tidak berterusan. Tapi kadang-kadang orang Jawa itu selalu melakukan hal yang lumrah dan tabu, salah tapi dibenarkan gitu. Kadang-kadang nggak dipedulikan karena ya itu kan anak saya, sudah saya anggap anak saya sendiri, diluweskan, tapi tetap hukum. Hukum itu ibaratnya kayak huruf alif, dia tegak berdiri, tidak bisa diongkek ke sana ke sini. Hukum itu tegak, tidak boleh diongkek-ongkek. Hukum ya hukum, benar ya benar, salah ya salah gitu. Yang sering mengongkek-ongkek itu manusianya sendiri begitu. Jadi kalau setahu saya dari saya yang pernah sedikit saya dengar, kan saya juga orangnya saya bodoh, saya dangkal ilmu, tapi saya sering berusaha untuk mencari pemahaman, pengertian yang benar-benar tidak menyesatkan. Jadi mana yang sebenarnya benar, mana yang harus gitu. Masalah itu kan sangat fatal, kadang-kadang ada karena malu aja, karena malu hamil duluan waktu nikah. Itu orang Islam ya. Itu kan menyampingkan hal itu, tetap menutupi sampai dia mau wali. Dia emang nggak mau wali hakim kan, kata aibnya terbongkar. Ada itu kan sebuah pendosaan, membuat keturunan berkelanjutan yang haram gitu. Jadi banyak terjadi seperti itu. Jadi ibaratnya tanpa sadar mereka itu dia menutupi aib, pada Allah selalu menutup hal-hal aib yang benar-benar aib, biar Allah sendiri yang membuka. Tapi manusia kadang-kadang sering aib itu berusaha ditutupi, mendustakan orang lain yang mendengar, yang tahu hal sebenarnya, ditutupin terus sampai menikahkan. Pada itu ya benar yang menghamili dia, yang nikah dia, yang nikahin, tapi kan isyaratnya dia bukan wali. Jadi waktu nikah itu seharusnya ya nikah sama walinya wali orang lain atau pakponya, kakak dari ibunya itu, baru itu sah. Kalau nggak gitu berkelanjutan dari keturunan ini nanti punya anak keturunan terus mengikut itu bukan halal lagi, itu yang pendosaan terus berikutnya. Jadi tanpa sadar gendong ngomong cucu gendong tapi cucu dari terus berkelanjutan seperti itu. Kadang-kadang kan hal itu penting sekali, kadang-kadang tapi orang ngerti, kadang-kadang pura-pura nggak ngerti gitu. Jadi jenengan ya terima kasih barangkali semoga menjadi muslim sejati, tapi sudah tercurah doa-doa dari anaknya itu sudah mengalir. Satu ayat aja dia baca Al-Quran, satu kalimat sebuah doa yang dia lantunkan aja itu sudah mengalir pahalanya untuk jenengan juga. Untuk anaknya juga sih aku dikaruniai anak gitu ya, benar-benar kayak ya Allah, aku itu sudah aturan mainnya Allah, skenario-nya Allah yang tanpa kita pernah tahu. Kenapa jenengan terlahir dari keluarga Nasrani, ada sebagian keluarganya yang Islam, kenapa ada kerentek hati pengen, kenapa Anda dibuat salah, maaf ya, kenapa Anda dibuat salah minggu, dengan itu akhirnya membuahkan sebuah keturunan. Itu keturunan juga nggak salah, itu karena memang Allah punya rencana tersendiri bahwa mau menciptakan makhluk Allah dengan mempercayakan sampean untuk mendidik anak itu menjadi bahkan mungkin lebih baik muslimnya daripada yang muslim sejati yang lahir dari keturunan Islam. Itu kita nggak pernah tahu loh Mbak, itu rahasia Allah loh. Jadi sampean bersyukur loh, sama itu ibaratnya ya podo-podo non saya ya, sama ngerti non saya nggak tahu, sama-sama permisi, maaf kalau ada kurang sepanjang ngomong. Umpama ya, aku maaf ya, aku ngomong secara globalitas manusia ya, secara sosial aja. Aku Islam, aku wong tuaku Islam, nenek moyangku Islam, semuanya Islam. Aku dapat suami Islam, ya, punya anak pun semuanya Islam semua. Belum tentu kesolehan anakku itu dengan solehnya anak jenengan yang berawal dari keluarga Nasrani.
Saman punya anak dari background seperti itu, terus Samian gading Islam, terus anak Saman juga Islam, Saman lo tanpa sadar mengolah, membentuk sebuah mutiara yang benar-benar mutiara itu sudah kiriman Allah yang terpending. Dan Saman yang harus mengasah, membalut, mengasah, menggosok mutiara itu benar-benar cemerlang, dan itu tabungan surga jenengan sama anak jenengan. Jadi tinggal jangan stuck di sini aja, jangan stuck untuk single parent. Umurnya masih muda, masih ada berkesempatan panjang sekali untuk membina rumah tangga. Cari imam yang benar-benar imam, iya bisa menggandeng menuju janahnya. Loh, nggak ada salahnya loh. Jangan seperti itu. Jodoh itu enggak bukannya kita kadang-kadang kita minta nggak ada salah, kita minta sebanyak mungkin kita minta jodoh yang sempurna, perfect, nggak apa-apa. Walaupun semuanya ketentuan Allah, tapi kita minta. Mungkin dari sebagian yang kita minta tuh Allah tidak memberikan satu aja kan ya lumayan. Tidak memberikan yang dua bagian aja lumayan. Pasti dari kesemuanya itu nggak ada, Allah tuh tidak memberikan sama sekali, itu nggak mungkin. Pasti dikasih. Jadi semoga mbaknya, aku cuma bisa mendoakan semoga mbaknya ke depannya lebih stuck, lebih jadi single parent yang bener-bener wonder woman. Makanya mempersiapkan untuk mental dan lahirnya. Udah siap dong. Udah siap, berarti udah jodohnya sudah siap, guys. Udah siap. Sudah saya bantuin, masa kamu gitu, berarti sudah siap. Mas imamnya, halo Mas imamnya, imam dunia akhirat, semoga bisa sama Allah. Doaku seperti itu. Saya nggak akan tanya orang mana dan terlalu privasi. Orang mana yang pasti laki-laki yang kiriman Allah yang benar-benar spesial untuk hidup jenengan, keluarga jenengan dan anak jenengan yang pasti. Jadi mengawetkan, menikahkan bukan diri sendiri tapi meningkatkan juga anak. Jadi jangan sampai ada tidak kesinambungan antara jenengan, anak dan calon pasangan. Semoga mbaknya juga semangat. Dan terima kasih atas obrolannya. Obrolan selingan siang tapi ini penting loh guys. Ojo salah. Koyoke sing ngomong wong ora penting. Saya bukan orang penting, bukan manusia penting dan tidak ada hal yang penting. Tapi dari obrolan ini kita bisa kupas dan kita ambil hikmahnya bahwa kehidupan itu sebetulnya dibilang rumit, nggak rumit kalau kita nggak bikin rumit. Jadi seperti itulah, karena warna-warni kehidupan memang bagaikan bunga yang penuh warna-warni. Tinggal kita mau metik yang mana, yang ada dirinya atau enggak, yang warna merah atau enggak, yang warna merahnya luntur atau enggak, atau putih yang seputih hatiku, ngono gitu. Yang pasti terima kasih atas obrolannya. Ayo menjaga hubungan nanti jadi istri yang soleh. Ya, dan punya anak yang soleh. Gitu. Salam untuk Mas Imam surganya dunia akhirat. Papa, ayo salam Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sarangnya. Oh, berarti orang guk sarang nende. Oh, oleh anu ki arek mergane Korea lho, iki ex Korea kok. Iki ex Korea. Lho arep mencuri-curi anu iki, peristiwa iki. Ayo tak korek meneh engko tiwas kadung tak tutup iki. Piye, guys? Disensor ora, guys? Tibanya mantap kerja di Korea? Enggak, di Indonesia. Oh gitu, oh enggak, ternyata bukan yang kerja di Korea guys. Ya wes Indonesia people, ya wes kaya tetap semangat. Siapapun mereka, pasangan kita, imam kita nantinya sudah kiriman Allah yang terbaik spesial dan itu semua pilihan Allah. Pasti Allah tidak pernah memberikan yang tidak baik, selalu yang terbaik untuk hambanya. Oke, tinggal kita bagaimana menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan sama Allah. Jangan pernah melupakan kenikmatan Allah yang diberikan, tapi selalu menonjolkan kesalahan-kesalahan kita. Kita nggak boleh mendolimi diri sendiri, tapi kita harus bersyukur bahwa sebuah nikmat yang nggak ada taranya selalu Allah berikan kepada kita. Oke, dimanapun Anda yang berada, yang pagi di kolom langit Allah di atas punya penuh rahmat dan tetap sehat selalu, berkecukupan, dimudahkan segala dan diberikan keselamatan, kelapangan, kebahagiaan dunia akhirat. Oke, assalamualaikum Bapak, assalamualaikum naik double. Oh sarang